Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi kita kembali lagi dalam Pasta yaitu podcast Imi Gipa. Nah, kali ini topik pembahasan kita yaitu tentang PKM atau yang kalian sering kenal dengan program kreativitas mahasiswa. Nah, di mana program ini dari Kemendikbudristekdikti yang lagi hype-hype-nya nih di beberapa tahun sekarang. Nah, jadi kita menghadirkan pada hari ini ketiga narasumber yang telah lolos pendanaan PKM itu sendiri. Nah, untuk lebih lanjutnya, marilah kita sama-sama dengarkan informasi-informasi yang akan kita dapatkan dari para narasumber. Nah, jadi aku langsung aja mulai dengan ketiga narasumber kita. Yang pertama di sini ada siapa Kak namanya? Halo, nama aku Arun Tari Dian, dipanggil Arun. Oke, selanjutnya Kakak. Perkenalkan, saya Anita Nurfaiza. Kakak. Ya. Halo, perkenalkan saya Akula Stefani, biasa dipanggil Pani. Oke, nah jadi ketiga narasumber kita ini lolos pendanaan dari program kreativitas mahasiswa tahun 2023. Nah, di mana yang topik yang mereka ambil ini adalah PKM kewirausahaan. Nah, gimana sih perasaan teman-teman ketika seleksi yang dimana seleksi itu yang saya tahu dari bulan Maret ya, dari bulan Maret hingga di bulan Juli pengumumannya. Nah, saat pengumuman gimana sih perasaan teman-teman saat tahu kalian lolos pendanaan gitu? Mungkin bisa dari Kak Arun dulu. Oke, jadi kan pengumuman PKM itu sendiri terbilang lama. Ya, pengumumannya menantikan banget ya Kak. Jadi tuh pas nunggu nih benar-benar ini kapan pengumumannya gitu kan. Dak-dik-dikser. Kemarin pun pengumumannya pas malam hari ya Kak. Iya. Nah, jadi karena saya ini tipikal orang yang excited. Benar-benar nengok PDF tuh langsung nih scroll. Padahal kan bisa diketik tuh Tanjung Pura langsung ada. Iya. Nah, jadi Kakak ini bela-belain scroll satu-satu gitu ya. Sampai ke bawah gitu. Kok ada konot gitu kan. Ya udah. Terus bilang ke grup heboh nih, langsung bilang juga ke pembimbing segala macam gitu. Dan selamat gitu ya pasti. Ya, kaget juga sih Kak. Ya nggak nyangka ya. Ya pastinya tentu saja itu penantian yang sangat lama ya, dan itu bukan hal yang mudah untuk didanai dari Kemendikbudristekdikti gitu. Untuk Kak Ani sendiri gimana perasaannya Kak pas tahu pengumuman lolos? Senang sekali pokoknya. Karena nggak nyangka juga bisa lolos gitu kan. Iya. Untuk Kak Pani biasa aja atau enggak kaget lagi? Kaget banget jujur. Karena bentuk timnya juga kemarin mendadak. Ya. Buat proposalnya juga mendadak. Tiba-tiba lolos tuh sebuah kaget yang luar biasa. Sebuah pencapaian lah ya Kak. Apalagi seperti yang saya tahu kakak-kakak berdua ini ada di semester akhir nih guys sekarang. Dan sedangkan Kak Arun sekarang lagi di semester 5 ya. Ya. Jadi di mana di situ jadwal juga padat dan juga lolos pendanaan PKM dan harus membagi waktu dan manajemen waktu yang baik gitu untuk bisa ngatur keduanya. Nah, yang mau saya tanyakan lagi mungkin teman-teman juga bertanya-tanya ya, kenapa sih kakak-kakak di sini itu memilih PKM kewirausahaan? Nah, seperti yang kita tahu kan dan dari yang aku tahu juga PKM itu ada 8 bidang nih. Nah, kenapa kalian itu milihnya kewirausahaan ataukah memang basically-nya sudah suka berwirausaha dari dulu atau gimana gitu? Bisa diceritain? Mungkin dari Kak Pani dulu. Kenapa memilih PKM itu? Karena tertarik ingin buat inovasi baru gitu tentunya, terus sama sambil belajar berwirausaha itu sih Kak, sama bareng-bareng tim gitu buat produk baru, nanti kita cari formulasi barunya, idenya gimana gitu ya. Yang jelas ini pasti produk yang inovatif kan, yang pasti yang didanai. Terus kalau dari Kak Anis atau ya silakan Kak Anis. Karena kan dulu kan kita pernah berjualan nggak tuh berempat tuh. Jadi satu tim ya? Sama tim. Pernah berjualan kan. Terus tuh kayak asik, ada tantangan sendiri juga. Jadi kita tuh kayak untuk meningkatkan lah skill yang kita punya pas dulu. Jadi mau ditingkatkan pas PKM ini. Jadi tuh lebih tertarik gitu sih. Ada yang mewadahi gitu ya. Dan kakak ini juga udah punya teman-teman yang minat yang punya minat yang sama gitu. Oke. Dari Kak Arun sendiri gimana? Kalau dari kayaknya saya sih awalnya tuh dari
ini Kak, kayak mata kuliah. Jadi mata kuliah itu tuh disuruh buat proposal sama dosennya kan. Nah, jadi proposal itu dibuat sesuai dengan ketentuan atau pedoman PKM. PKM dari Kemendikbud ya. Jadi kan kayak membentuk tim gitu kan Kak. Kan kalau proposalnya udah jadi, udah dibuat, terus sayang kan kalau misalnya nggak diupload ke PKM-nya itu. Jadi awalnya memang coba-coba sih Kak. Berarti ini inisiatif dari dosen, khususnya kita ya, dosen dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan itu benar-benar menggembleng mahasiswanya berarti untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa ini. Karena juga yang saya tahu Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan tuh sangat itu sih memang cocok di bidang kewirausahaan karena kita basically-nya inovasi produk makanan gitu ya, dan itu cocok banget sih memang untuk didaftarkan ide-ide inovatif dari teman-teman semua untuk dijadikan dalam sebuah proposal gitu ya. Menarik banget ya teman-teman. Nah jadi bisa nggak sih kalian jelasin tentang produk kalian nih? Kalian kan seperti yang bisa dilihat di layar itu ada 3 produk nih dari masing-masing tim. Nah mungkin kita mulai dari Ripakov dulu nih untuk Kak Pani. Bisa nggak sih jelasin tentang produknya? Kenapa sih memilih produk ini dan formulasinya seperti apa dan dari segi kemasannya itu seperti apa gitu? Bisa dijelasin ke teman-teman? Oke, jadi Ripakov itu terinspirasi dari rice paper. Oh iya, rice jadi paper. Rice paper coffee sebenarnya. Jadi kami buat dari bahan lokal, beras lokal Kalimantan Barat yaitu beras merah dan beras hitam sebagai maunya itu dijadiin pangan fungsional gitu. Jadi kita memanfaatkan bahan lokal yang ada di sini ya Kak. Jadi dibuat dalam bentuk cemilan. Nah, beras-beras ini juga kan terkenal sehat ya dibanding beras putih biasa. Jadi itu menambah segi dari kesehatannya juga. Selain dari yang menarik itu dijadiin snack, kemudian dari produk lokal, kemudian bermanfaat juga untuk kesehatan gitu ya Kak. Jadi dia fungsional. Kalau dari segi kemasannya tuh gimana? Apakah ada inspirasi tertentu atau gimana? Kemasan masih pakai ini sih, plastik yang kita sealer gitu untuk menghindari lemau gitu. Oh, lemau ya. Masih standar sih Kak. Oke. Menarik. Terus, ya. Paling dikasihin stiker produknya gitu biar dikenal banyak orang. Iya, karena identitas dari produk kita tuh tentunya harus ada ya gitu yang mengidentifikasi gitu ya. Oke, menarik banget ya guys. Ripakov ini selain memanfaatkan produk lokal juga ada fungsi kesehatannya gitu. Nah selanjutnya ada Koko Nutribar nih. Nah ini produk dari timnya Kak Arun. Bisa dijelasin Kak tentang produknya, terus kemasannya dan penjelasan terkait produk kakak gitu. Oke, kalau dari Koko Nutribar ini namanya tuh Konut, Koko Nutribar. Singkatannya. Ya, Konut. Nah jadi Konut di sini dia prosesnya lumayan agak lama. Dia bahan-bahannya itu ada cornflakes, biji labu, terus ada tepung kelapa, terus ada biji wijen juga. Nah, terus nanti di bagian atas itu ditaburi bunga telang Kak. Wow, iya benar-benar. Jadi di snack bar ini kan ada 2 base. Jadi base-nya tuh yang paling bawah itu kayak lapisannya gitu ya Kak. Bagi-bagi teman-teman yang nggak tahu. Buat dari tepung kelapa dengan mentega susu. Nah itu dipanggang terlebih dahulu gitu Kak. Nah terus nanti di atasnya kayak ada granola. Nah granolanya dari cornflakes, biji wijen, biji labu juga. Nah nanti kalau udah semuanya di mix gitu Kak. Oh, itu pakai lapis Kak, Mama? Oh iya, dilapis lagi ya. Nanti dia masuk ke pemanggangan. Nah, pemanggangan di sini tuh kayak enggak sesuai gitu dengan waktunya, karena kan kita harus nengok udah masak atau belum gitu kan. Nah, terus nanti kalau misalnya udah kelihatan masak, nah dia tuh dikeluarkan, terus nanti dibalut dengan coklat putih. Wow, banyak juga ya bahan-bahannya, kelihatannya simple gitu Kak, ternyata banyak banget bahan yang dipakai gitu. Udah dibalut coklat putih tuh didinginkan dulu Kak. Nah nanti baru ditaburi dengan bunga telang. Bunga telangnya tuh di blender. Bunga telangnya sebagai pewarna atau gimana? Cuma ini topping di bagian atas saja. Jadi enggak ada unsur pewarna, itu enggak ada. Iya, oke.
Nah, jadi guys, sekilas kita ngelihat kayak produknya tuh simple gitu ya, tapi di balik produk yang simple ini juga ada kesulitan tersendiri karena dari bahannya yang dipakai yang berbagai macam, tapi tetap bahan-bahan yang dipakai itu yang mudah ditemukan ya Kak, tentunya. Ya, dan terus juga pasti bermanfaat untuk kesehatan juga, bahan-bahan terpilih. Nah, jadi teman-teman di sini juga belajar untuk membuat formulasi suatu produk gitu, juga tentang inovasi-inovasi. Mungkin kalian yang suka coba-coba ini nih mix and match bahan-bahan gitu. Ini boleh banget dicoba membuat suatu produk inovasi gitu. Keren banget ya dari Coconut Bar juga. Oke, selanjutnya kita ada Blueci di sini. Wow, ini mochi ya Kak. Mochi yang lagi viral banget sekarang, yang sekarang tuh beredar tuh banyaknya coklat, vanilla, strawberry gitu ya. Nah, untuk Blueci Kakak ini apa sih bedanya dengan mochi-mochi yang lagi viral sekarang? Nah, jadi kami tuh memberikan inovasi untuk bagian isiannya sama kulitnya. Jadi isiannya tuh kami menggunakan ubi jalar kuning karena kan itu pangan lokal juga. Jadi juga kayak antioksidannya juga. Terus untuk kulitnya itu kita gunakan itu warna alami ya. Warna alami dengan bunga apa namanya? Bunga telang. Oh iya. Jadi memberikan warna biru gitu. Jadi ini keren banget ya guys, karena out of the box ya, karena kita tahu sendiri mochi sekarang itu kebanyakan dari bahan dasar coklat, dari bahan dasar vanilla, strawberry, dan buah-buah yang sudah sering banget kalian lihat. Tapi ini dari PKMK sendiri ini merupakan sebuah inovasi baru di mana tengahnya itu diisi dengan ubi jalar kuning. Nah, ini merupakan produk lokal yang bisa kita angkat gitu potensinya, dan juga bisa bernilai tambah untuk produk itu sendiri gitu, dan juga memanfaatkan pewarna dari pewarna alami ya, jadi bukan pewarna pengawet atau buatan. Oke, keren-keren banget ya produk-produk dari ketiga tim narasumber kita pada hari ini. Nah, tentunya kan kalian di sini belajar untuk berwirausaha nih. Nah, jadi ada nggak sih teknik marketing atau pemasaran yang kalian terapin yang pada di mana kalian itu mungkin belum pernah berwirausaha ya. Nah, itu teknik marketing apa sih yang kalian gunakan supaya bisa cepat laku atau cepat laris lah gitu produk kalian? Tentunya akan dipromosikan kan ke teman-teman gitu. Bisa dijawab, siapa yang mau jawab? Silahkan. Nah, mungkin saya dulu ya. Oke, boleh Kak Arun. Nah, kalau dari Coconut Bar ini atau Konut, dia sistem promosinya gitu di lewat kayak sosial media, grup-grup kelas, grup angkatan juga. Nah, kemarin juga ada event-event dari kampus, himpunan gitu ya. Himpunan juga. Jadi bisa langsung sekalian promosi gitu ya Kak. Oke. Berarti tekniknya kayak dari sosial media lah ya yang utama gitu. Mungkin kakak-kakak juga dari sosial media juga ya mungkin. Karena sekarang kan sistemnya memang pre-order gitu ya. Jadi kalian ada masuk pesanan baru buat produknya gitu ya. Mungkin teknik pemasarannya nggak jauh beda dari ketiga tim ini, yang dimana sistem pre-order dan juga itu jadi tidak mubazir ya, misalnya udah ada pesanan masuk dan kita baru buat gitu. Jadi sesuai apa yang udah diorder gitu ya. Oke. Nah, jadi kan kita tahu nih guys, teman-teman semua juga tahu PKM kita ini merupakan program yang bergengsi akhir-akhir tahun ini yang lagi hype-hypenya gitu ya. Dan dari setahu saya ya, dari 42.000 proposal yang masuk, nah yang didanai itu cuman 500-an proposal ya yang didanai dari Kemendikbudristikdikti. Nah, terkait dengan dana yang diberikan dari Kemendikbudristikdikti tersebut, gimana sih dana untuk teman-teman semua? Apakah mencukupi atau gimana gitu? Bisa dijelasin nggak sama teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya nih, dana dari Dikti itu berapa sih dan gimana sih regulasinya gitu? Mungkin bisa dijawab sama Kak Anis dulu. Untuk sekarang sih dananya tuh udah cukup sih, cukup. Kira-kira kan sesuai dengan proposal yang kita ajukan juga. Oke, berarti kita mengajuin proposal itu udah ada regulasi dananya ya. Iya. Oke.
Untuk bahan-bahannya dan segala macam persiapannya itu berarti cukup ya Kak? Cukup. Dari dana dari Kemendikbud. Oke, untuk Kak Pani, Sejauh apakah ada kendala gitu untuk terkait dana dari pemerintahnya? Sejauh ini cukup sih Kak, cuman kadang ada beberapa bahan tuh yang habis, Ya, itu di luar proposal. ya. Jadi Tapi masuk ke hitungan dana lain-lain sih, cuman masih cukup sejauh ini. masih bisa Ya, masih bisa disiasati lah ya Kak. Jadi untuk dananya juga ini jadi kita mengajuin dana juga itu kita harus ngelihat situasi dan kondisi juga. Gimana cara kita mengaturnya lagi lah ya teman-teman. Untuk Kak Arun gimana kira-kira? Kalau Aman atau aman Aman. banget. Kemarin alhamdulillah dananya tuh keluar 7.350.000. Nah, ini di-spill nih teman-teman. Ya. Bagi teman-teman yang minat untuk PKMK di tahun mendatang, nah itu kisaran dananya sekitar segitu, teman-teman. Berapa, Pastinya Kak? Ya. sesuai sih sama kayak Kak Anis bilang tadi, dia tuh sesuai dengan proposal yang kita ajukan. Kita ajukan. Dan juga pasti rincian bahan-bahannya juga harus dituliskan secara sistematis ya di dalam proposal. Jadi nggak bisa sembarangan juga kita mau ngajuin dana di dalam proposal gitu. Oke, untuk hambatan dan kesulitan dari masing-masing tim nih, apakah ada yang benar-benar menghambat banget untuk kalian mengerjakan PKM ini gitu? Mungkin siapa duluan yang mau jawab? Silahkan. Hambatan dan tantangan apa sih yang benar-benar struggle banget saat kalian ngelaksanain PKM ini gitu? Kelihatannya kan kayak berwirausaha aja nih, tapi kan kita nggak tahu nih di dalamnya teman-teman udah melewatin apa aja fase-fase yang udah dilewatin sama teman-teman gitu. Ayo, siapa ayo? Yuk Kak Anis duluan aja, yuk. Jadi kan karena kami pakai ubi jalar kuning kan kayaknya orang-orang tuh kayak kurang suka sama Iya, ini kayak kan. belum terbiasa ya untuk ngelihat suatu produk yang unik gitu ya. Iya, iya. Terus juga rasanya kan ada orang-orang yang suka manis, ada juga yang kurang suka manis gitu kan. Jadi tuh kayak susah mau gimana gitu. Oh, berarti ini dari kendala dari produknya yang belum familiar untuk pembeli ya. Iya. Jadi solusinya gimana tuh Kak kira-kira? Dari Kak Anis sendiri. Kita bakal berikan review-review yang bagus sih Kak. Oh, iya, iya. Jadi kan menarik perhatian orang-orang juga, kayak penasaran nih gimana rasanya gitu. Ya tentunya kalau orang udah tertarik gitu ya pasti mau coba gitu. Dan kalau udah nyoba sekali mungkin Kalau ngulang lagi. bakal ngulang lagi ya. Terkait dengan itu berarti teknik promosinya lagi yang perlu diperketat gitu ya. Karena emang kalau untuk produk lokal itulah pentingnya. Kenapa guys kita harus mengangkat produk lokal, karena biar masyarakat juga terbiasa gitu untuk mengonsumsi produk lokal yang ada di daerah kita gitu. Jadi nggak kalah saing sama produk-produk dari luar sana gitu. Untuk Kak Arun mungkin Kalau dari hambatan dan kesulitan selama PKM Coconut Bar gitu. Nah, kalau konut ini kan ada proses pemanggangan, Kak. Iya. Nah, resikonya pastinya ada gosong. Oh iya. Kemarin juga pas produksi itu sempat lalai. Jadi itu ada beberapa yang gosong. Jadi Tidak layak jual ya layak Kak. jual. Jadi kerugian ditanggung sendiri Iya. gitu ya. Itu aja ya Kak. Iya, Kak. Oke. Aman berarti ya. Untuk Kak Pani gimana Kak dari produk Ripakov sendiri gitu? Kalau dari kami tuh nyari formulasinya yang berkali-kali. Oh pas tahap pembuatan Iya. itu ya, tahap mau pembuatannya ya. Oke. Jadi awalnya tuh pakai ada salah satu jurnal, kita mengacu ke situ untuk buat papernya ini. Iya. Bisa di roll sama untuk bisa crunchy. Oke. Nah, jadi itu tuh PR-nya bisa berkali-kali gitu kita ngulang. Berarti mencoba dan menemukan hasil yang terbaik. Iya. Berarti trial and error-nya tuh banyak ya kali ya Banyak Kak, banyak kali percobaan gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman semua juga kita ngelihat produk itu kayak simple, tapi pada dasarnya membuat suatu produk itu bukanlah hal yang mudah karena harus benar-benar memutar otak. Dan karena kita basicnya anak teknologi pangan nih, jadi kita mengacu pada jurnal-jurnal ilmiah juga nih teman-teman. Jadi nggak sembarangan buat formulasi, kita juga ada dapat manfaatnya, manfaat kesehatan selain dari inovasi, dan tentunya juga bahan-bahan yang dipilih juga bahan-bahan lokal dan penuh khasiat gitu ya.
Nah, untuk pengalaman selama mengikuti PKM ini, ada nggak sih pengalaman teman-teman yang paling berkesan selama kurang lebih udah berapa bulan ya jalan PKM-nya? Udah dari bulan Juli ya, kalau nggak salah. Bulan Juli, Agustus, September, udah 3 bulan jalan PKM ini. Kalau dari teman-teman semua ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan atau paling menarik dan benar-benar memberikan pelajaran lah bagi kalian gitu? Ada nggak? Boleh diceritain ke teman-teman gitu untuk sharing-sharing teman-teman yang pengen ikut kepanitiaan PKM PKM di tahun-tahun mendatang gitu. Kalau dari saya sih Kak, kesannya tuh pas membuat produknya sendiri. Nah jadi kalau dari Kodot ini buatnya kan di Jeruju nih Kak, jadi jauh. Curhat ya Kak? Ya, curhat boleh kan Kak? Iya, sharing aja kita. Nah jadi itu buatnya di rumah Niken. Jadi kan kami ini dari jauh kan Kak. Satu tim ya, teman satu timnya ya. Jadi kalau buat ini kan kayak kemarin pernah sampai jam 3 subuh Kak selesainya. Karena pre-ordernya banyak ya yang pesan. Oke. Dengan target sampai membludak ya guys pesanannya gitu. Alhamdulillah. Berarti pengalaman berkesannya buat produk sampai subuh gitu ya guys. Dan ini benar-benar perjuangan banget untuk anak-anak PKM di luaran sana juga pasti can relate lah dengan pengalaman yang Kak Arun sampaikan. Untuk Kak Fani mungkin? Berkesan karena kita nyoba berkali-kali juga sih Kak. Ya, trial and error-nya yang penuh itu ya perjuangan ya Kak untuk mendapatkan formulasi terbaik. Oke. Ngerjainnya sampai malam juga dibantu sama teman-teman yang lain gitu. Itu sih. Ya karena kita di perkuliahan mungkin nggak dapetin ini ya guys. Jadi kita benar-benar di PKMK ini dan PKM lain lah. Intinya kita itu dapat ilmu baru. Itu udah pasti dah. Tentunya kita udah dapat ilmu baru dan yang nggak pernah diajarin di dunia perkuliahan gitu. Jadi teman-teman di sini benar-benar baru belajar pertama kali dan mencoba juga sama teman-teman satu tim gitu ya. Jadi berjuang bersama-sama lah untuk melaksanakan PKM ini dengan sebaik mungkin sampai tahap seleksi akhir nanti ya guys. Oke, dari Kak Anis mungkin pengalaman yang bisa di-sharing atau pengalaman yang paling berkesan atau bad experience juga boleh. Sama juga sih Kak, sama-sama buatnya kan sama-sama nggak tahu juga gimana cara buatnya. Iya, baru pertama kali ya. Oke. Terus juga dapat review yang bagus kan kayak senang sekali. Iya, betul. Karena basically-nya produk itu kita pasti pengen konsumen itu suka ya dan bisa repurchase lagi produk yang kita punya gitu. Berarti dari dosen pembimbing sendiri itu benar-benar mendampingi ya untuk PKMK ini ya. Ya. Karena kalian kan juga baru pertama kali nih buat produk yang mau dipasarkan gitu ya. Benar-benar peran dosen pendamping juga sangat penting guys di sini. Nah, untuk tips atau kiat-kiat mengikuti PKM ini terutama PKMK lah ya, PKM kewirausahaan. Apakah teman-teman ada tips dan trik atau kiat-kiat lah ya untuk teman-teman di luar sana yang ingin ikut PKM juga di tahun-tahun yang akan mendatang gitu? Apakah ada dari teman-teman yang mau ngasih tips atau kiat-kiat lah untuk apa-apa aja yang perlu dipersiapkan dan gimana sih cara mempersiapkannya kayak gitu. Mungkin siapa yang mau jawab silahkan. Ya boleh Kak Anis. Itu kita tuh harus benar-benar mengikuti pedomannya lah. Terus pedoman juga, yang udah diberikan ya Kak. Benar-benar diikuti. Terus juga harus teliti. Juga konsul sama dosen pembimbing. Terus jangan lupa berdoa sih, berdoa usaha. Iya, udah usaha kita ya berdoa lah ya Kak, karena tanpa doa kita juga enggak itu ya. Oke, berarti dari Kak Arun atau dari Kak Pani ada nggak tips dan trik kiat-kiat untuk mengikuti PKM ini untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi di tahun yang mendatang gitu? Nah, ada sih Kak. Oke, boleh Kak Arun kasih aja tips untuk kawan-kawan. Untuk teman-teman dari program studi ilmu dan teknologi pangan, itu kan pasti ada disuruh dosen itu kan buat proposal. Nah, proposal yang udah dibuat itu sebaiknya
diajukan ke PKM. Mana tahu bisa lolos juga kan, kayak saya coba-coba. Iya, awalnya coba-coba, tapi alhamdulillah lolos gitu ya guys. Jadi dari awalnya yang nggak serius nih, jadi pas lolos ya harus serius gitu, karena udah didanai sama Kemendikbud gitu. Untuk apa ini sendiri ada nggak Kak tips dan trik lah untuk teman-teman semua? Sama sih Kak, kayak baca pedoman gitu. Ngerjain proposalnya harus benar-benar sesuai. Benar-benar harus sesuai dengan pedoman dan benar kata Kak Anis tadi, kita harus teliti karena sedikit aja kita nggak ngikutin pedoman itu otomatis kita terdiskualifikasi ya. Jadi tahap seleksinya juga lumayan lama, selama 3 bulan gitu ya teman-teman. Jadi tahap persiapannya juga harus dari jauh-jauh hari tentunya, dan itu akan didampingi sama dosen pembimbing teman-teman semua gitu. Mungkin itu ya yang terakhir dari kalian, berarti tips and triknya untuk teman-teman semua yang berminat untuk mengikuti PKMK di tahun yang akan mendatang, tetap semangat dan juga harus persiapan dari jauh-jauh hari gitu guys. Jadi kalian persiapannya udah matang dan udah tahu nih apa yang mau ditulis, terus ide dan inovasi kalian juga benar-benar harus dituangkan di dalam sebuah proposal gitu. Mungkin ada closing statement gak ya dari teman-teman bertiga, atau ada yang mau mewakili closing statement buat ya teman-teman semua lah yang khususnya mahasiswa-mahasiswa yang berminat untuk ikut PKM nanti. Dan di luar itu juga boleh Kak closing statementnya. Siapa yang mau mewakilin boleh? Silakan Nis. Nih, bantu ya kali Kak. Boleh banget. Apa ya? Boleh kan nih, pantun Kak? Boleh. Tapi lupa nih Kak, apa ya? Mungkin Kak Anis kali Kak, ada tuh. Yuk closing statement habis. Ayo. Pani. Untuk semuanya tetap semangat dan terus berjuang menggapai cita-cita. Oke. Jadi itu basic banget ya kan guys. Tetap semangat, dan bagi kalian yang punya ide dan inovasi terkait bidang-bidang tertentu, kalian bisa banget untuk ikutin PKM, karena tidak hanya dari kewirausahaan. PKM tersebut ada 8 bidang yang bisa teman-teman cari tahu informasinya dari sosial media Kemendikbud dan sebagainya lah. Jadi jangan malas aja mencari informasi dan tetap semangat. Mungkin itu aja sih dari podcast kita pada hari ini. Nah, untuk teman-teman semua, keren-keren banget ide dan inovasi dari teman-teman, dan semoga bisa memotivasi teman-teman yang menonton, dan semoga informasi-informasi yang didapat dari podcast ini bisa teman-teman terapkan untuk yang ingin mengikuti PKM di tahun-tahun selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini, dan see you the next video guys. Bye.